Misalnya kalian khawatir ya, jangan-jangan nanti ketukar sama orang lain, misalnya seperti itu. Saya pikir nggak akan seperti itu, karena waktu pengalaman saya menilai itu kita nggak sampai mendownload gitu. Kan yang dikhawatirkan kan ketika nanti di-download lalu masuk di folder saya nanti ketukar dengan orang lain gitu kan ya. Oke, kali ini kita akan mendownload dokumen portofolio SBMPTN ya. Jadi sampai 2 hari yang lalu ya, ini sudah tanggal berapa ini? Ini tanggal 26 Maret ya. Artinya tinggal berapa? 4 tinggal 19 hari lagi deadline-nya portofolio SBMPTN, tapi masih ada yang nanya caranya download seperti apa gitu ya. Nah, padahal saya sendiri ini juga posisinya lagi nggak di Indonesia, jadi kalau mau mendownload kena VPN ya. Jadi emang harus akun dari Indonesia yang bisa mendownload. Nah, ini saya dibantu oleh teman saya. Nah, ini agak ini ya, apa namanya, agak aneh menurut saya ya. Di video-video sebelumnya saya menjelaskan bahwa portofolio itu nggak bisa mendadak ya. Portofolio kalau kita bisa mengerjakan portofolio dengan kondisi dada itu pasti sudah jago banget, paling nggak sudah pengalaman, sudah sering juara lomba gitu ya, itu baru mengerjakan portofolio sehari 2 hari jadi bisa gitu ya. Tapi kalau kita masih meraba-raba, belum punya pengalaman gitu ya, nah itu saran saya, bahkan sampai saya menjelaskan di awal itu, paling nggak beberapa bulan sebelumnya harus sudah kita siapkan gitu. Misalnya kita mau membuat membuat gambar suasana yang sekarang itu kan dangdut gitu ya. Nah, paling enggak kita tuh sudah pernah tahu gimana caranya menggambar orang lagi nyanyi, gimana gambar orang lagi main gitar gitu ya, gimana bentuk panggung, itu paling enggak kita sudah menguasai dulu di beberapa bulan sebelumnya. Nah, jangan sampai nanti kita tinggal portofolio kan tinggal berapa hari lagi ya, sudah kerjakan aja sebisanya. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi pengalaman yang saya alami ya, ketika saya menilai itu, saya sering sekali melihat ini kayaknya dia ini terburu-buru, ini kayaknya eman banget, ini kan masa depan, tapi kerjakannya terburu-buru gitu. Jadi kayak kerjakan cuman 2 hari jadi gitu, padahal sementara yang pesaing-pesaing kalian itu ada yang sampai bimbel gitu ya, ada yang sampai ngikutin kelas online seperti ini gitu. Oke, nah baik lagi tadi, jadi saya ini menjawab pertanyaan Pak, bagaimana cara yang download gitu. Jadi sebenarnya cara yang download seperti ini tuh nggak perlu dosen yang harus ngasih contoh ya, harusnya kalian sendiri aja, tanya teman-teman kalian sendiri, harusnya tahu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena biar saya ingin konten channel ini nanti komprehensif ya, mulai dari download, kemudian dibahas soalnya, kemudian disimulasikan skornya, sampai bagaimana tutorialnya, bagaimana cara menggambar gitu. Sehingga ya apa-apa lah, saya saya sediakan waktu sedikit untuk mendownload. Nah, kebetulan tadi saya sudah jelaskan, ini saya dibantu teman saya, jadi saya rekam ulang ini sebenarnya ya. Oke, jadi mungkin agak nggak sama antara apa yang saya klik dengan apa yang saya bicarakan, karena memang ini rekaman ulang gitu ya. Tapi nanti kalau kalian misalnya mau mengoreksi, boleh ya, nanti silakan diisi di kolom komentar, misalnya Pak ini gimana, ternyata seperti ini gitu, beda. Nah, nanti kita perlu diskusi lagi gitu. Yang jelas ini saya minta tolong tim saya yang di Indonesia. Oke, pertama-tama ini di browser ya, browser biasa, lalu diketik LTMPT ini. Nah, T ini ya. Nah, kita tinggal buka aja LTMPT, lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat ya, di sini ada portal LTMPT, top 1000 sekolah dan lain-lain. Nah, tinggal klik di UTBK ya, UTBK SBMPTN, karena kita sekarang sudah di tahapnya UTBK dan SBMPTN. Nah, di sini ada latar belakang dan lain-lain ya, tujuan. Nah, ini cukup dibaca aja. Lalu ada persyaratan. Nah, ini perlu dibaca ya,
apa aja, misalnya ijazahnya seperti apa, kalau kejar paket seperti apa, jurusan-jurusannya seperti itu. Nah ini lengkap ya di sebelah sini ya. Oke, lalu yang paling penting kita ketahui, karena kita di channel ini kita kan akan membahas tentang portofolio. Nah yang paling penting itu kalian lihat yang di bagian portofolio ini gitu ya. Di sini salah satunya di seni rupa, desain dan kriya. Nah itu yang kita bahas, jadi bukan portofolio yang lainnya. Sementara yang lainnya juga ada gitu ya. Kemudian ini tahap dan panduan pendaftaran ya. Nah ini perlu kalian baca sendiri. Ini saya cuma sekilas saja untuk membuat brief aja. Nanti sisanya kalian harus membaca ini dengan detail ya. Jangan sampai nanti pertanyaannya itu apa yang ada di sini. Nah itu kelihatan kalau nggak fokus ya. Jadi ini karena masa depan ya, kalian harus fokus ini masa depan kalian, ya kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian pilih, apa yang akan kalian lakukan ini. Lalu klik di portofolio. Nah di portofolio, nah ini ya portofolio nanti akan ke sini. Itu sebenarnya dia seperti landing page, dia itu panjang ya, memanjang ke bawah. Jadi ketika diklik dia hanya geser ke bawah aja gitu. Nah ini yang penting juga jadwal ya. Nah ini juga sering ada yang hanya tanya tentang Pak pengumpulannya kapan gitu. Nah itu sebenarnya kan nggak harus dosen yang jawab ya, harusnya kalian sendiri aja yang cari sendiri, browsing sendiri ya. Dan ini saya pikir kalau kalian bertanggung jawab dengan masa depan kalian pasti akan menemukan ini sendiri. Dan saya juga kalau saya jadi dosen, saya juga mendidik mahasiswa saya juga seperti itu. Kamu harus punya tanggung jawab di masa depanmu sendiri gitu ya. Hal-hal kayak gini harus jadi yang kamu pegang gitu. Jadi misalnya jadwal itu harus sudah di luar kepala, harus sudah tahu dari dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadwalnya ya, di sini dijelaskan pendaftaran UTBK tanggal 23 Maret sampai 15 April. Nah, ini ya. Jadi termasuk nanti upload portofolio itu ada di sini. Kalau sudah daftar baru nanti ikut UTBK. Jadi yang paling penting portofolio itu diberesin dulu. Oke. Lalu lanjut ke itu ya. Lalu keunduhan. Nah, ini yang juga pada bertanya gitu ya. Unduhnya di mana? Nah, unduhnya itu ada di sini gitu. Dipikir masih di halaman yang UTBK SBMPTN. Ternyata ada halaman khusus di bagian unduhan ini. Nah, di sini ada kita geser ke bawah, ada panduan pendaftaran UTBK SBMPTN. Oke. Panduan. Oke, nah ini UTBK SBMPTN secara umum ya, bukan portofolio gitu. Walaupun di dalamnya nanti ada portofolio ya. Nanti kalian bisa download sendiri. Nah, ini ada tombol download di atas ini, nanti kalian tinggal download aja gitu ya. Nah, di sini juga ada bagaimana mengunggah portofolio ya. Oke, ini tinggal di klik aja Ctrl F ya, atau found ya. Nah, di sini akan muncul pendaftaran UTBK dilakukan bla 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 ini ya. Nah, ini perlu kalian hafalkan di luar kepala. Jadi kalian sebagai peserta paling nggak harus sudah harus ngelontok ya, apa yang ngelontok itu ya, harus sudah hafal gitu, nggak perlu harus lihat-lihat lagi gitu. Setelah itu baru kita mikir gimana caranya biar goal gitu. Jadi jangan sampai mikir sampai di sini aja belum ya, terus kita pengen mengerjakan portofolio atau membuat strategi yang macam-macam gitu. Jadi jangan-jangan nanti sudah strateginya udah heboh gitu ya, ternyata salah tanggal. Itu jangan sampai ya. Oke. Di download ya. Nah, nanti download aja. Jadi biar kalau misalnya nanti ternyata sudah mendekati dan banyak orang akses, takutnya nanti error gitu ya. Jadi kalau semua sudah di-download, nanti tinggal kita pelajari sendiri di rumah masing-masing gitu ya, atau di komputer masing-masing, nggak perlu online lagi gitu. Nah, ini yang perlu kalian sendiri yang punya inisiatif ya. Oke, lalu kita ke download ya.
Oke, sekarang kita balik lagi ke keunduhan ya. Kalau tadi kan lebih bersifat umum lah, sekarang kita fokus ke portofolio. Nah, di sini nanti akan keluar informasi umum ya, jadi tentang portofolio itu seperti apa gitu ya. Nah, tinggal di download aja ya. Nah, ini cuman informasi yang menjelaskan bahwa belum soal ya, belum ketentuan-ketentuannya gitu ya. Lalu setelah itu kita ke bawah lagi, di situ ada portofolio new, lalu ke seni rupa desain kriya, lalu di klik di bagian SBMPTN, nanti langsung muncul drive seperti ini gitu ya. Nah, ini di kanan bawah itu ada tulisannya Untung Yuwono. Oh ya, itu ada tulisannya Untung Yuwono gitu ya. Nah, itu saya sampai hafal karena saking seringnya buka gitu. Nah, dari sini ini adalah instruksi kerja lalu template portofolionya. Nah, tinggal di download aja. Nah, ini ada yang Word, PPT sama PDF ini. Yang PDF ini instruksi kerjanya ya, sudah saya bahas di video yang lain. Lalu template PPT portofolio itu untuk kalian nge-layout karya kalian gitu. Kemudian template pernyataan peserta ini adalah karya yang keempat kalau saya. Karya yang kelima ya, kelima itu ada pernyataan peserta. Nah, itu juga wajib nanti kalian itu. Nah, terus nanti silahkan kalian bisa lihat sendiri ya ketentuan-ketentuan di sana ya. Banyak yang pertanyaan itu apakah namanya perlu diganti gitu ya. Nah, kalau di ketentuan tidak ada ketentuan harus ganti nama, ya nggak usah diganti gitu. Atau misalnya kalian khawatir ya, jangan-jangan nanti ketukar sama orang lain misalnya seperti itu. Saya pikir nggak akan seperti itu, karena waktu pengalaman saya menilai itu kita nggak sampai mendownload gitu. Kan yang dikhawatirkan kan ketika nanti di download lalu masuk di folder saya nanti ketukar dengan orang lain gitu kan ya. Nah, pengalaman saya nggak pernah sampai mendownload gitu.